Hai semuanya. Hai semuanya. Hai, aku Yui. Aku Chris. Kami mau review buku. Halo. Oke, boleh lanjut ya. Nah, Oke. sekarang aku lagi sama Chris atau yang akrab dipanggil Kois. Betul. Tapi biar gampang panggilannya adalah Chris. Chris aja, Chris. Enggak deng, Kois aja. Ya, Oke. terserah lah. Oke, Kois lagi baca buku apa? Nah, aku lagi baca buku ini nih. Nanti akan muncul sampulnya di sini. Anjay, harus diedit. Jadi harus diedit, muncul nanti celing gitu. Oke. Jadi ini adalah buku karyanya J.S. Hayren, judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas. Mungkin teman-teman udah pada baca. Ya, saya mah masih pemula. Asik, aku mah masih pemula. Kencana. Nah, ini buku ini lumayan ramai Chris tahu di review sama yang orang. Terus kalau tiap buku party juga pasti banyak yang bawa. Nah, aku penasaran ini nyeritain tentang apa sih? Kenapa judulnya Sarjana Kertas? Nah, judulnya Sarjana Kertas karena saya baru selesai jadi sarjana. Yeay, congratulations. Iya. Dan saya tidak mau menjadi sarjana kertas. Weh. Jadi apa tuh Sarjana Kertas tuh? Oke, jadi sarjana kertas itu kalau dalam novel ini novel ya guys ya. Jadi sarjana kertas itu nyeritain kalau misalnya ada sekawan gitu yang dia tuh masuk ke kampus namanya kampus UDEL. Itu sangat-sangat tidak familiar sekali kan? Ya betul sekali. Jadi udah mah anak-anaknya yang masuk kampus itu udah mah dablek-dablek, yang terbuang, kampusnya juga tidak terkenal sama sekali. Anda tidak tahu kan? Coba Anda cari di Google kalau dalam buku ini. Anda cari di Google pasti tidak ada kampus UDEL. Ya itulah kurang lebih kan. Ya. Menarik dari nama kampusnya aja. Lanjut. Oke, jadi ya balik lagi ke namanya bukan sarjana kertas. Jadi nyeritain mahasiswa yang masuk ke kampus ini itu bukan karena keinginannya tapi banyak faktor gitu, entah dari orang tua, teman, terus juga ya udah ikut aja gitu, nggak mau jadi pengangguran aja. Jadi pengen jadi apa ya aku setelah lulus SMA? Aku tidak mau jadi pengangguran, aku mau kuliah aja. Kuliah di mana? Bodo amat di mana aja, di kampus UDEL aja gitu. Yang penting apa? Yang penting kuliah. Punya sarjana. Cuman, tapi ijazahnya tidak tahu. Lanjut lagi. Oke. Nah, poin masalah yang diangkat di sini apa sih, isu yang diangkat? Isu yang diangkat di sini itu yang melatar belakangi gua untuk baca buku ini, yaitu adalah masalah-masalah di Indonesia yang kalau katanya Mas Hayren itu dia nemuin kalau di dia bikin riset gitu sama siapa gitu, sama temennya gitu, pokoknya dia bikin riset terus dibilang, Mas ini risetnya udah jadi, terus ya ini mah kalau begini nggak ada yang mau baca gitu, ya udah dibikin novel aja. Tadinya padahal dia bikin riset. Iya, bikin kayak artikel ilmiah gitu yang ceritain tentang masalah pendidikan di Indonesia lah gitu. Khususnya di perguruan tinggi. Nah, dia bilang, ini mah nggak bakal ada yang mau baca. Ya udah, gue bikinin novel aja deh gitu. Nah, dari situ saya tertarik karena minat baca warga Indonesia rendah. Ya udah gitu. Jadi ya, terus. Oke, udah. Ya jadi dari situ akhirnya mulai tuh oh iya juga ya. Oh iya. Jadi oh iya itu membuat penasaran. Nah, penasaran itu akhirnya jadi baca. Apa sih isinya? Apa sih? Tulis di kolom komentar isinya apa. Bercanda. Okay. Jadi isinya adalah ya tadi 5 sekawan yang memilih kuliah di tempat kampus yang enggak jelas gitu. Nah, ada satu hal yang paling gue sorotin di uang gitu. Nah, uang yang dipakai di sini itu adalah misalnya di sini tuh ada, misalnya kita sebut aja misalnya si B lah. Si B ini dibayarin kuliah sama orang tuanya. Dan orang tuanya udah bisa dibilang udah mati-matian gitu, minjem sana sini untuk masukin si B ke kampus UDEL ini. Yang mana kampusnya juga enggak jelas juga sih. Nah, gue juga enggak tahu nih orang tuanya enggak riset atau gimana sih ya gitu. Okay. Ya tapi poinnya adalah dia tuh udah mati-matian untuk masukin si B ini ke kampus UDEL ini. Tapi si B ini malah ibaratnya ya bolos, nggak pengen nggak pengen kuliah dengan benar gitu segala macam. Ya pokoknya tidak menghargai, tidak bertanggung jawab atas apa yang udah dikasih sama orang tuanya. Terus abis itu pas awal perkuliahan ada
dosen PA gitulah, pembimbing akademik yang bawa anjing ke pertemuan gitu. Jadi Anjing? ya anjing. Buat gitu. apa? Nah, anjingnya itu dilepas ke kelas dan Langsung heboh dong. iya langsung heboh banget gitu, kayak wah dilepas. Terus akhirnya ditutup pintunya lagi. Ditutup pintunya. Terus akhirnya heboh banget, heboh banget. Akhirnya si dosen PA-nya masuk, terus ngejinakin si anjingnya. Akhirnya anjingnya ditaruh di depan, terus dijelasin lah kenapa dia bawa anjing ke kelas. Nah, singkat cerita dia bilang kalau misalnya anjingnya ini sebagai representasi kalau sebagai mahasiswanya itu. Anjing sama dengan mahasiswa. Maksudnya gimana? Anjing kan patuh sama tuannya gitu. Sifatnya anjing kan patuh kepada tuannya. Jadi nah, mahasiswa juga harus patuh kepada tuannya. Nah, tuannya itu siapa? Tuannya adalah mimpi kalian. Jadi masuk masuk kuliah jangan karena temen, jangan karena orang tua, jangan karena siapapun, tapi karena pilihan pribadi gitu, harusnya gitu. Nah, pilihan pribadi itu adalah mimpi-mimpi kalian itu. Oh, kalian pengen jadi, cita-citanya pengen jadi guru, meskipun katanya guru tidak sejahtera gitu. Apakah benar? Nah, itu bisa dicek sendiri. Terus misalnya cita-cita kalian jadi dokter tapi aku tidak punya uang segala macam. Ya balik lagi realistis. Apakah cita-cita itu bisa dicapai atau enggak gitu. Itu sih maksudnya, kalian tuh harus benar-benar mengabdi pada cita-cita kalian seperti anjing mengabdi kepada tuannya gitu kurang lebih. Ingat ya, ke cita-cita, Cita-cita. bukan ke pemerintah. Oh. Iya, gitu. menarik, Chris. Terus yang permasalahan tentang, aku tadi relate banget yang tentang uang ya, kayak yang aku bahas di video sebelumnya. Yang tidak diupload ini. Yang tidak diupload itu, kayak maksudnya kadang ada aja gitu mahasiswa yang udah dikasih privilege lah untuk berangkat kuliah dengan kayak without effortless lah, kayak tinggal berangkat aja, tinggal belajar aja, tapi itu tidak memanfaatkannya dengan baik. Sedangkan ada banyak sekali mahasiswa di luaran sana, bahkan bukan mahasiswa ya, kayak orang di luaran sana yang pengen kuliah tapi nggak bisa nggak bisa mendapatkan hal itu gitu. Makanya kayak lu nih udah dikasih kelebihan, bukannya dipakai malah dibuat Iya, saya tidak bisa berkata-kata lagi, teman-teman. Aku sebagai penerima beasiswa ya, dan sama saya juga sih sebetulnya. Nah, kita juga. Kita tuh struggling banget struggling gitu banget. untuk kadang-kadang beasiswa juga suka telat cairnya, terus dan banyak permasalahan lain lah. Untuk mendapatkan beasiswa juga nggak gampang gitu loh, ya nggak sih, kayak dari seleksi awalnya gimana terus sampai akhirnya dapat, terus pas udah dapat juga ternyata juga prosesnya di dalamnya juga struggle banget. Terus juga belum tentu dapat beasiswa juga cukup. Iya benar. Belum tentu loh. Kita itu harus cari side job. Iya betul. Kan? Kita harus nyari duit dari mana lagi ya Allah iya, gitu. Kita harus muter otak. Iya, sementara bener. anda yang pakai mobil pribadi disupirin, tapi Anda masih polos. Nah, iya kan? Kayak Anda tidak bertanggung jawab atas diri Anda sendiri dan orang tua Anda. Ingat itu. Kamu tuh tinggal datang aja Betul. ke kampus, duduk, dengerin dosen. Jadi kupu-kupu juga nggak jadi masalah, teman-teman. Tapi ilmunya dosen udah S3, S2, lu ambil ilmunya itu. Nanya. Boleh lanjut. Kayak kok bisa gitu, tapi ya manusia beda-beda sih. Beda-beda. Cuman kayak tetap aja kayak rasanya kita kesel tuh kayak, gitu. aduh gitu. Kenapa kita tidak ada di posisi yang enggak? Semua sudah ada porsinya, teman-teman. Betul, semua udah ada porsinya. Semua sudah ada kadarnya, anjay. Terus ada nggak moral value yang Kois ambil dari buku ini? Nah, moral value-nya nggak dapat dari sini, tapi dapat dari bisa dibilang wejangan dari dosen namanya Pak Raksel. Nah, Pak Raksel ini bilang kalau misalnya bentuk dari pertanggungjawaban terbaik sebagai mahasiswa adalah lulus tepat waktu gitu. Jadi jangan sampai lu tuh semester 12 masih dikejar-kejar dosen pembimbing untuk skripsian segala macem. Semester 12 masih aku mau healing, aku tidak mau skripsian gitu. Aku mau mengerjakan selain skripsi gitu misalnya gitu. Alah, kerjain resilient bro, belajar. Kemana aja kuliah. Tapi ini mungkin maksudnya betul. untuk kes-kes yang kayak bukan kehendak dia untuk kayak gitu loh, Chris. Kadang-kadang kan yang memang harus ada yang keadaan membuat benar. gitu. Jadi gua cuti. Cuman
Ini kita apa ya? Kita kasih disclaimer kalau misalnya Nah. ini buat orang-orang yang males, udah mah Nah. dikasih kelebihan, males lagi lu. Nah, Aduh. itu. Makanya. Itulah itu. Kurang lebih Tolong gitu. guys, kalau udah dapat privilege Dimanfaatkan baik. dengan baik. Ya karena gitu. banyak di luar sana yang pengen ada di Iya, posisi pengen, kamu gitu betul. kayak. Pengen banget. Kalian tuh impian gitu. Iya betul, apalagi udah mah di UI, terus pakai duit orang tua, tidak bekerja segala macam, cuman harus kuliah doang, tidak mau kuliah Anda, Allahu Akbar, Anda dilaknat oleh malaikat Jibril Anda. Karena tugas mahasiswa ya. Iya, tugas mahasiswa cuman belajar, dan belajar, udah. Lulus Dan tepat lulus waktu. tepat waktu, udah selesai gitu doang. Iya. Itu emang sih nggak gitu doang, cuman ya Maksudnya- secara Ya, secara general itu Secara gitu general kayak itu. tujuan goals utamanya adalah lulus tepat waktu lulus gitu. tepat waktu, dan pastinya nggak cuma lulus tapi diterapin ilmunya Tuh. sesuai sama bidang yang apa ya, yang lu tekunin Iya. gitu, jurusan yang lu ambil gitu. Dan setelah lulus juga harus tahu nih mau jadi apa, ya nggak? Betul ya, tapi sih memang kita tahu ya bahwa nggak semua di sini juga sama. Itu di sini di buku ini juga dijelasin kalau misalnya ya banyak mahasiswa nih yang cuman sekedar lulus, pengen lulus aja gitu ya, tapi tadi balik lagi cari tahu sih selama lulus apa sih kelebihan, kekurangan, yang akhirnya itu jadi benchmark untuk lu nentuin, oh gua nanti setelah lulus pengen begini nih. Nah gitu, kurang lebih sih kayak gitu sih sebetulnya. Jadi gue nggak bisa ngejudge juga kalau misalnya ada orang yang setelah lulus gue masih nggak tahu nih Is mau kemana segala macam. Ya nggak apa-apa, tapi coba refleksiin, muhasabah diri Anda. Anda kalau Islam muhasabah diri, sholat, makanya sholat tahajud. Kenapa tiba-tiba Ya, jadi muhasabah, dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. segeling Chris? Lah, Oke. Itulah kurang lebih ya. Oke, menarik. Menarik sih, Chris. Cuman anak-anak yang di empat sekawan tadi endingnya gimana? Mereka kan ikut-ikutan temen tuh. Nah, endingnya itu sebetulnya gue lagi juga masih baca ya, Oh teman-teman. iya, belum selesai ya. Belum selesai karena ini harus diresapi, teman-teman. Setiap input yang hadir dari buku ini tuh harus diresapi, terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Jadi nggak cuma sekedar baca buku 60 selesai. buku dalam setahun, tapi tidak ada yang diilhami, tidak ada yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anda nggak apa-apa sih baca buku sebenarnya, tapi ingat daya baca lebih penting hanya sekedar membaca. Oke, teman-teman, ya gitulah kurang lebih ya. So tahu aja ini mah yeping aja. Nama juga Yeping. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak Chris yang Nggak mau sih, disampaikan? itu aja sih Ada ya, sebetulnya. enough ya. Oke. Enough. Menarik sih. Bang Jombang. Bang Jombang. Oh iya, Bang Jombang harus komen di sini. Kalau tidak, Anda Anda Please like, comment, dislike, dan komen. share. Dan masukin ke story Anda Iya. supaya Kak Wikipedia ini mencapai 10.000 pertama followers Anda. Amin. Insya Allah amin. Amin. Oke, aku rasa udah cukup. Thank you Chris. Thank you Bye. Kak Wiwik. Bye. Anjay, udah cukup.